Ganda Rusli, Direktur Alobank berbagi pengalaman berinvestasi yang telah dijalani sejak 2002. Setelah memulai dari reksadana saham ganda, terus mempelajari berbagai instrumen investasi. Dalam berinvestasi selama lebih dari 2 dekade, Ganda juga pernah menghadapi tawaran investasi bodong hingga pengalaman berinvestasi di bisnis teman yang kurang transparan. Kunci berinvestasi adalah memiliki tujuan keuangan yang jelas, memahami karakter instrumen yang dipilih, serta berani memulai sejak dini agar hasil investasi dapat berkembang dalam jangka panjang. Hai rekan Kontan, kembali lagi dengan kami. Di sini ada saya Fatrisca, reporter Kontan, dan di samping saya ada Pak Ganda dari Alobank. Mungkin bisa perkenalkan, Pak? Oke, selamat pagi. Saya Ganda Rusli. Saat ini di Alobank menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Hukum. Selamat pagi semuanya. Gimana Pak kabarnya, Pak? Baik. Ya. Seneng banget kami hari ini punya kesempatan buat ngobrol langsung sama Pak Ganda. Oke Pak, mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol dikit ya Pak mengenai mungkin latar belakang Bapak dan juga investasi Bapak gitu ya Pak. Ini kan Bapak sudah 29 tahun ya Pak bekerja di bidang keuangan gitu ya Pak. Kalau di Alobank kisaran dari 2021 ya Pak? 2021 betul. Nah, itu mungkin sebenarnya dari kecil tuh Bapak udah kepikiran belum sih Pak? Kayak sekarang bakal jadi bankir gitu. Mungkin bisa diceritain Pak gimana awal mulanya Pak? Kalau boleh flashback waktu kecil, sebenarnya simpel sekali pemikirannya, yaitu kalau saya kerja di toko permen, saya akan dibayar permen gitu ya. Jadi, waduh, kalau dibayar permen, masa kehidupannya dari permen gitu kan. Kalau gitu karena saya pingin dibayarnya oleh uang, makanya berarti saya harus kerja di bank gitu. Iya. Itu pemikiran waktu kecil gitu ya. Lalu setelah kuliah dan juga lihat wah orang-orang bank itu keren gitu ya, jadi makin nyambung jadinya lah masuklah ke bank. Jadi mungkin dari pemikiran yang sangat simpel yang nggak nyambung sampai akhirnya ternyata masuknya ke bank juga gitu seperti itu. Ya berarti dari awalannya itu dari angan untuk bisa digaji uang. Iya, menarik. Itu. Oke, Pak mungkin kita langsung masuk ke investasi ya Pak. Ya. Jadi kan Bapak udah 29 tahun di sektor keuangan, pastinya kan nggak asing ya Pak dan familiar dengan apa yang namanya aset investasi gitu. Mungkin bisa diceritain nggak sih Pak awal mula Bapak bisa mengenal dan mulai masuk ke investasi ini gitu Pak, itu gimana? Dan kapan Pak awal mulanya Pak? Oke, mungkin awal saya berinvestasi itu di tahun 2002 gitu ya, di saat sudah mulai bisa memiliki tabungan ya, karena kalau di awal waktu masih muda itu kan ya banyak sekali kebutuhan dan juga pendapatan masih cukup terbatas, jadi kadang-kadang juga belum memikirkan hal tersebut, tapi 2002 itu udah mulai ada sedikit lah dana yang bisa lebih. Nah ini mulai, waduh kalau tabungan saja kayaknya susah nih pertumbuhannya gitu ya. Nah mulailah memikirkan untuk investasi. Nah investasi pertanyaannya instrumennya apa nih gitu kan. Waktu itu ada yang bilang wah properti, ada yang bilang emas. Waduh, emas tinggi sekali sekarang ya. Andai waktu itu langsung masuk emas ya. Nah, waktu itu mikirnya saham gitu ya. Tapi waduh, saham nanti kalau turun takut juga gitu ya. Makanya yang diambil waktu itu yang pertama kali itu reksadana. Paling enggak masuk ke sahamnya, tapi jangan satu perusahaan lah, kalau goyang kan bisa langsung hilang gitu. Nah masuk ke reksadana. Kenapa masuknya ke saham juga? Balik lagi pemikiran simple. Wah kayaknya kalau investasi di satu perusahaan terus kita analisa tuh kayaknya keren sekali gitu ya. Jadi simple sekali pemikirannya. Nah mulailah saya masuk ke reksadana. Itu pun harus memikirkan. Nah reksadana itu kan kumpulan dari saham-saham gitu kan. Nah, perusahaan apa nih yang tergabung di reksadana mana gitu kan. Nah, mulai dipilih-pilih dan dari situlah pertama kali masuk ke reksadana saham sebetulnya. Oke. Pak, berarti Bapak tuh waktu itu ketika pertama kali masuk ke reksadana saham itu motivasinya apa sih Pak? Apakah karena mengejar return atau lebih ke ingin ya udah ngamanin aja biar dia jalan sendiri gitu kayak gitu Pak? Betul. Jadi harapannya sih memang dana lebih ini bisa mendapatkan return yang lebih tinggi daripada tabungan atau deposito. Tapi memang saat itu saya juga sadar, waduh,
Ini kalau tabungan ya harusnya nggak mungkin hilang gitu nilainya dan bertambah, tapi lambat sekali. Nah ini ada opportunity untuk bisa lebih gitu ya, lebih cepat, lebih tinggi returnnya, tapi juga dengan kesadaran, waduh, kalau turun gimana, kalau misalnya jeblok gimana, dan mungkin yang juga menantang masuknya sekarang atau kapan nih gitu kan, atau tunggu dulu, walaupun nunggu kapan juga bukan ahli-ahli amat gitu tentukan timingnya. Jadi ya udahlah coba dulu, makanya dipilih yang paling mudah yaitu reksadana sebetulnya. Seperti itu. Pak, berarti kan Bapak udah mulai investasi sejak 2022, berarti udah lebih dari 20 tahun ya Pak? Betul. Kira-kira dari perjalanan Bapak berinvestasi selama hampir 20 tahun ini, apa Pak pengalaman menarik atau mungkin pengalaman buruk yang Bapak ingat dan dijadikan pelajaran itu apa Pak? Ya, pertama kalau sebelum investasi di reksadana memang banyak yang ngajak gitu ya, bahkan investasi yang bentuknya Ponzi atau yang pokoknya 1 bulan bisa 10% gitu kan, pokoknya nggak jelas lah bisnisnya apa gitu kan, dan waktu itu cukup banyak ajakan-ajakan seperti itu, perusahaan yang nggak jelas, pokoknya kumpul-kumpul, udah gitu hura-hura gitu ya. Lalu juga kadang-kadang dibikin modelnya seperti multi level marketing, pokoknya ada kumpul di satu hotel, taruh uang, pendapatannya besar. Tapi kalau ditanya bagaimana ininya, pokoknya cuma ada yang suksesnya aja gitu kan. Tapi kalau dilihat kemananya nggak terlalu dijelaskan gitu ya. Lalu juga pernah di beberapa kesempatan lain investasi di bisnis teman gitu ya. Nah, bisnis teman ya kadang-kadang karena teman ya udah kita invest, tapi pembukuannya kurang jelas, kurang baik, nggak berhasil juga gitu ya. Jadi kalau saya melihat bahwa yang paling penting memang investasi harus jelas tujuannya dan juga harus dilepaskan dari faktor emosi gitu ya. Karena kalau investasi ke teman pasti ada emosionalnya, dan juga mungkin yang nggak boleh lupa selain tanpa perasaan gitu ya, karena kan investasi naik turun pun dia nggak ada perasaannya. Sama yang paling penting sebetulnya tahu tujuannya, dan juga nggak boleh serakah, dan betul-betul ya memang mengerti dan sesuai dengan profil kita gitu ya. Kalau kita memang saya sih kayaknya kalau investasi di saham nggak bisa tidur deh, ya ngapain juga gitu ya. Ya udah kalau gitu memang profil kita adalah profil deposito atau tabungan saja gitu. Tapi kalau misalnya ya turun 10% masih bisa tidur, nah itu berarti mungkin cocok dengan profil kita. Jadi yang paling penting sebetulnya less emosional sama sesuai dengan profil kita lah, seperti itu. Nah itu menarik Pak. Bapak tadi bilang profil investasi. Mungkin kalau Bapak sendiri lebih ke moderat atau mungkin agresif atau mungkin konservatif Pak? Iya. Wah, ini pertanyaan bagus nih. Karena memang ya saya berkecimpung banyak di semenjak awal berkarir itu di manajemen risiko, kepatuhan gitu ya. Jadi manajemen risikonya banyak mikirnya gitu ya. Jadi mungkin saya termasuk yang berimbang. Jadi ada yang memang konservatif gitu ya, seperti emas, lalu juga waktu itu sempat properti juga gitu ya. Itu mungkin termasuk yang yang konservatif. Tapi saham juga ada, dan saham pun juga di dalam saham pun saya ambil yang memang fundamentalnya ada, lalu juga ada yang perusahaan-perusahaan yang kayaknya ini kayaknya sangat futuristik gitu ya, coba masuk ya jeblok juga gitu ya. Jadi cukup berimbang lah. Intinya sih kita tahu kalau masuk ke yang seperti ini ya udah siap-siap lah ya, karena bukan fundamentalnya. Tapi kalau yang fundamentalnya kuat ya kita masih lebih yakin dia bisa bertumbuh karena kan fundamentalnya kuat. Jadi mungkin lebih berimbang aja sih. Oke. Pak, kalau dari penjelasan Bapak berarti Bapak udah banyak mencoba berbagai aset investasi ya Pak. Boleh dijelasin nggak sih Pak, kayak porsi Bapak investasi sekarang itu berapa persen di reksadana, berapa persen di aset yang lebih volatile, itu gimana Pak? Iya. Kalau saya sih selalu baginya ya minimum equal ya. Jadi saat ini sih di yang bentuknya emas itu emas digital gitu ya, itu sekitar 30%, lalu untuk saham 30%, dan juga government bond 30% lagi gitu, karena ya government bond cukup aman ya. Nah ini jadi yang 30% yang sahamnya pun ya saya pilih
mungkin 60% yang fundamental, yang 40% yang lebih high risk lah seperti itu. Jadi lebih berusaha untuk rata lah. Jadi nggak agresif sekali, tapi juga nggak yang aman-aman saja. Jadi lebih berimbang saja sih. Berarti tadi Bapak government bond, saham dan juga emas 30-30 ya Pak? Betul. Kalau untuk reksadana berarti Bapak sekarang udah? Enggak, waktu itu reksadana untuk belajar aja waktu itu. Soalnya waduh kok kayaknya ngamatin 5 perusahaan dalam satu itu sulit juga kan. Lebih baik saya pilih, jadi saya ikut saya pilih company-nya aja langsung gitu. Karena kan sebetulnya kita juga punya akses langsung kan dan bisa pelajari lebih dalam lagi company-nya lewat bursa, lewat informasi yang ada gitu. Pak, mungkin sekarang kan lagi menarik tuh kayak aset-aset yang volatilnya sangat tinggi, misalnya kripto atau mungkin futures gitu ya Pak. Betul. Kira-kira Bapak udah mencoba dan gimana Pak pandangannya soal itu Pak? Iya, nah itu saya coba kripto mungkin 3 bulan yang lalu gitu ya. Itu juga karena kan nggak ada fundamentalnya, ya udah pokoknya timing juga kita juga nggak tahu timingnya juga gitu ya. Jadi ya udah masuk gitu. Sempat sempat membaik, lalu sekarang lagi turun gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya tertarik, tetap menarik gitu ya, karena ini kan mungkin juga satu aset yang memang gak ada fundamentalnya, betul-betul supply dan demand, persepsi pengaruh. Kadang-kadang mungkin salah satu pesohor di Amerika membeli sesuatu, membeli aset ini semuanya ikut ikut-ikutan. Jadi sebenarnya ini mungkin ya disebut aset masa depan, mungkin iya gitu ya. Tapi betul-betul ya kita harus paham apakah ini kita mau tambah lagi porsinya sampai berapa persen, mungkin sih saya enggak. Jadi lebih ke ya pokoknya mengerti volatilitasnya sambil juga mempelajari mungkin ya sebenarnya ini masih cocok untuk saya apa enggak gitu. Jadi keep evaluating bahwa sebenarnya ini masih cocok enggak atau jangan-jangan ya udahlah, yang penting udah ngerti, udah mempelajari, kayaknya bukan buat saya deh, kita pull out aja misalnya seperti itu. Pak, dengan pengalaman Bapak yang udah cukup banyak menjajal aset investasi dan juga puluhan tahun ini ya Pak, kira-kira strateginya apa sih Pak kunci? Apakah fokus ke tujuan atau fokus ke periodenya atau gimana Pak kira-kira? Ya, nah sebetulnya untuk investasi yang menurut saya paling penting adalah tahu bahwa kita udah saatnya nih berinvestasi gitu ya, karena kalau nggak pakai niat ya nggak akan jalan gitu kan, tarsok aja gitu. Jadi yang penting niat dulu. Setelah niat mulai mungkin mempelajari sebetulnya instrumen apa yang cocok untuk diri sendiri, dan yang paling penting lagi kemudian ya waktu yang tepat adalah berinvestasi waktu itu gitu ya. Tapi kan kita nggak mungkin mundur ke waktu itu. Jadi yang paling penting sebenarnya sekarang. Nah sekarang diniatkan lalu mulai, dan untuk mencoba kita bisa bikin studi segimana banyak, tapi kalau kita nggak coba ya nggak akan pernah merasakan gitu ya. Jadi selalu mulai mempelajari dan dilihat ini cocok apa enggak. Kalau nggak cocok ya gantilah dengan instrumen lain. Nah dan pemilihan instrumen pun penting. Dengan semua informasi yang ada saat ini ya semuanya terbuka gitu ya. Bahkan contohnya investasi emas gitu. Itu pun ada pilihannya, mau emas batangan, emas perhiasan, atau emas digital lewat bullion bank gitu kan. Tergantung tadi, saya kalau ngantongin emas batangan ngeri juga nggak? Oh kalau takut ya udah berarti emas digital aja. Jadi banyak sekali pilihannya. Nah tergantung resikonya. Tapi misalnya rumah saya sebelah toko emas ya berarti beli perhiasan nggak apa-apa karena kan tinggal langsung bawa ke rumah. Atau rumah saya sebelahnya toko emas, sebelahnya pegadaian, sebelahnya bank, ya udah beli batangan langsung masukin ke banknya, ke safe deposit box juga bisa. Jadi dilihat betul-betul profil resiko kita terhadap investasi tersebut, toleransi kita, dan juga mungkin kemudahan, lalu juga akses dan sebagainya. Dan yang paling penting mulailah sekarang seperti itu. Berarti untuk para Gen Z yang mungkin suka FOMO beli boba, beli barang-barang yang cute gitu Pak, itu berarti emang harus ada niatan ya Pak? Betul. Nah apalagi tadi gitu kan kayak investasi. Nah itu kan investasi bentuknya finansial gitu kan. Dengan boba pertanyaannya ini investasi, pertama bukan investasi. Yang kedua
malah kurang baik buat tubuh juga. Jadi dan salah satu yang paling penting menurut saya investasi juga sebenarnya investasi ke diri sendiri gitu ya, investasi ke ke tubuh kita, jasmani kita, rohani dan juga ke pikiran juga gitu ya, karena nanti kalau finansialnya bisa berinvestasi tapi tubuhnya nggak sehat, nggak mensupport, hasil investasi pun kita nggak bisa nikmati seperti itu. Pak, dengan pengalaman Bapak yang seorang bankir dan juga berinvestasi gitu ya Pak, kira-kira Bapak juga mengajarkan ini ke keluarga Bapak atau mungkin anak Bapak nggak sih Pak? Dan itu mulai dari umur berapa Pak? Iya, jadi jawabannya iya. Jadi saya mengajarkan ke anak saya misalnya ayo coba gitu kan untuk investasi gitu. Nggak mudah gitu ya, karena ya balik lagi orang tua hanya bisa mengingatkan, kita juga nggak bisa maksa gitu kan. Jadi makanya niat dari anak itu sendiri untuk bisa, yang penting dia tahu orang tuanya seperti ini, saya juga nggak bisa maksa. Pokoknya uang jajan kalian saya masukkan ke bank digital, ya mungkin dia iya aja, tapi dia juga nggak tahu gitu ya. Tapi gimana membuat bahwa ya investasi itu penting, nggak hanya bentuknya finansial, tapi semua investasi itu penting, misalnya seperti pendidikan, kesehatan, juga pikiran juga kita harus investasi. Contohnya juga ngajak mereka ke misalnya kalau weekend atau hari libur ke luar kota, itu juga investasi, karena investasi supaya otaknya lebih plong lagi lah gitu ya, nggak stress out di sekolah, di kuliah dan sebagainya. Jadi investasi itu saya ajarkan dari semua aspek, dan semua bentuk investasi, baik yang finansial, non finansial, waktu, itu semua saya ajarkan, dan harapannya sih mereka nangkep, dan walaupun mungkin ini apaan sih gitu kalau sekarang, tapi paling enggak nempel lah di bawah sadarnya. Seperti itu. Pak, nggak terasa kita udah ngomongin banyak banget ya Pak. Mungkin ini terakhir Pak, kira-kira tips apa yang bisa diberikan kepada penonton mengenai investasi, dan apa sih motivasi biar mereka itu coba masuk ke investasi itu sendiri Pak? Oke. Jadi buat para penonton dan para pemirsa, intinya sih yang paling penting, kita selalu semua punya tujuan hidup, ingin menyekolahkan anak, ingin pensiun muda, pengen apapun gitu ya. Nah itu kan kalau kata Stephen Covey, begin with the end of mind gitu. Nah dari situ sebetulnya bisa ditarik mundur. Anak sekolah itu kan sebenarnya kelihatan bahwa usia anak saya masuk SMP segini, saya harus punya uang segini. Nah itu mungkin bentuk investasi yang mungkin cukup jangka pendek gitu ya. Dari situ tarik mundur, lalu berarti saya harus mulai sekarang nih. Kalau saya mulai sekarang, pertanyaannya berapa yang bisa saya sisihkan untuk investasi, dan mulai hitung gitu ya. Jadi mulai analisa, mulai pilih instrumennya, pilih yang cocok dengan sifat dan kemampuan kita, lalu jalankan. Karena kalau di atas kertas saja nggak ada gunanya, tapi mulai dari sekarang dan action. Biarkan investasi itu berkembang, dan nanti teman-teman bisa dapatkan hasilnya di kemudian hari. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Menarik sekali ya teman-teman cerita dari Pak Ganda ini mengenai investasinya gitu. Terima kasih banyak banget Pak Ganda atas waktu dan cerita yang sudah dibagikan kepada penonton. Baik, selamat pagi teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.